Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar menyebut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta juga diduga menerima suap 60 miliar rupiah. Arif Nuryanta saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat tempat perkara ditangani yang menentukan 3 hakim yang menangani perkara. Wahyu Gunawan, uang sejumlah 60 miliar rupiah dipindah diteruskan ya, karena uang yang diserahkan adalah uang dolar Amerika Serikat, diserahkan kepada Muhammad Arif Nuryanta, dan pada saat itu Wahyu Gunawan diberi oleh Muhammad Arif Nuryanta sebesar 50.000 US dollar sebagai jasa penghubung dari Muhammad Arif Nuryanta. Jadi Wahyu Gunawan pun dapat bagian setelah adanya penyerahan uang tersebut. Setelah uang tersebut diterima oleh Muhammad Arif Nuryanta, kemudian yang bersangkutan, ya, di mana saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian menunjuk majelis hakim yang terdiri dari DJU sebagai ketua majelis, kemudian AL yang bersangkutan adalah Hakim Ad-Hoc, dan ASB sebagai anggota majelis. Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat dalam 2 hari akhir pekan lalu terkait perkara suap putusan lepas korupsi CPO. Penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah uang tunai pecahan rupiah termasuk uang tunai asing. Tidak hanya itu, penyidik Kejaksaan Agung juga menyita 7 mobil. Di antaranya ada Ferrari dan Mercedes-Benz. Ada juga 21 unit sepeda motor dan 7 unit sepeda. Ini adalah ketiga hakim yang menangani kasus perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka diduga menerima suap dari pengacara para terdakwa. Menurut Kejaksaan Agung, ketiga hakim ini ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat itu Muhammad Arif Nuryanta. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO tahun 2022 lalu memberikan denda pokok 1 miliar rupiah masing-masing terhadap 3 perusahaan. Selain itu ada juga pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 900 miliar rupiah lebih untuk Permata Hijau Group, 11 triliun rupiah lebih untuk Wilmar Group, dan 4,8 triliun rupiah untuk Musimas Group. Jaksa menyebut terdakwa perusahaan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Namun dalam putusan 3 hakim yang menangani, perbuatan ketiga perusahaan bukanlah tindak pidana sehingga diputus lepas atau onslah. Mahkamah Agung menanggapi penetapan tersangka 3 hakim dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas terdakwa korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. MA memberhentikan sementara ketiga tersangka dan akan memberhentikan mereka secara tetap jika ada putusan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Tipikor, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap akan diberhentikan tetap.